Harusnya kalian sebagai guru juga memiliki kebanggaan seperti itu kepada muridnya, karena murid itu posisinya seperti anak kalian. Berarti merasa bangga, ya Allah sama. Bukan malah jadikan rival, saing, bukan. Mas badati saingan, repot. Saingan di guru nanti saingan di murid nanti di guru di pada guru di murid jam aja mana, adu pancu. Kan tak ada guru. Wa ayyufarriqa qalbahu, dan harusnya seorang muallim ayyufarriqa qalbahu, senantiasa memfokuskan hatinya. Ayyufarriqa qalbahu, memfokuskan hatinya fi hali julusihi, di saat posisinya duduk, fi hali julusihi, di saat kondisi duduk, diikrohihi, untuk mengajar mereka murid-muridnya maksudnya. Hendaknya seorang guru memfokuskan hatinya fi hali julusihi, di saat sudah duduk, diikrohihi, untuk mengajar mereka. Memfokuskan dari apa? Minal asbab syaghilati kulliha, dari sebab-sebab yang melalaikan secara keseluruhan. Jadi dari sebab-sebab yang membuat lalai dari semuanya, sehingga kalau tak fokus pengajarannya, di saat sudah ngajar tak fokus, maka pemahamannya pun berkurang, sehingga murid-muridnya tak paham karena ngelantur. Bisa jadi sang guru waktu itu lagi galau, jadi guru galauan, harus yufarriqu qalbahu, fokus. Masalah-masalah yang lainnya, masalah di rumahnya, masalah dengan apa problemnya sendiri-sendiri itu dikesampingkan dulu. Fokus, ini guru profesional namanya. Harus memiliki sikap profesional. Harus yufarriqu di saat mengajar, di hal julusihi, di saat dia sudah duduk, liikroihim, untuk mengajar mereka. Wahiyya katsiratun ma'rufatun, wahiyya, dan penjelasan tentang kefokusan ini, katsiratun, ialah sangat banyak, ma'rufatun, lagi sudah umum, sudah terkenal, masyhur, hadisnya banyak, baik mengajar ataupun belajar, sama-sama ada hadisnya banyak. Cuma di sini kan diringkas kata Imam Nawawi, tak perlu banyak hadis penjelasannya. Wa ayyakuna, dan harusnya ada siapa muallim harisan, bersemangat ala tafhimihim, untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Harus senantiasa bersemangat untuk memahamkan mereka, memberikan pemahaman kepada mereka. Wa ayyuqiyah, dan hendaknya seorang muallim ayyuqiyah, senantiasa menyajikan kulla insanin, kepada tiap-tiap muridnya, kulla insanin minhum, dari tiap-tiap muridnya, ma, kepada sesuatu, yaliku, yang sesuai, bihi, dengan yuqtiyah, dengan penyajiannya. Artinya seorang guru ini harus mampu membaca karakter atau menyesuaikan apa yang menjadi pelajarannya kepada murid. Kalau muridnya masih kecil-kecil, ini harusnya memberikan penyajian yang layak namanya kepada tiap murid-muridnya. Masih kelas 1 SD sudah kasih pelajaran kelas 6, yo bintang, ya kan begitu. Jadi seorang guru, seorang muallim harus memiliki karakter yang mampu menyajikan secara profesional, sesuai dengan porsi
muridnya masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Fala yukthiru, dan juga seorang guru hendaknya seorang guru la yukthiru, jangan terlalu memperbanyak memperbanyak apa ini? Memperbanyak apa? Pelajarannya alaman kepada orang, kepada murid la yaktamilu, yang tak mampu mengemban atau mampu menangkap al-iktsari kepada pelajaran yang banyak. Oh, ini harus memiliki karakter seperti ini guru. Maksudnya fala yukthiru alaman la yaktamilul iktsar. Jadi jangan memperbanyak pelajaran kepada muridnya yang tak mampu menerima pelajaran secara banyak. Contohnya apa? Kita kembalikan kepada hafalan saja ya. Kamu harus menghafal 1/4 juz contohnya. Sedangkan dia tak mampu untuk menghafal 1/4 juz. Mampunya cuma satu kaca, ya sudah, apa-apa. Jadi guru itu harus menyesuaikan dengan kondisi muridnya, harus tahu sudah karakter kemampuan muridnya. Jadi guru itu luar biasa, harus seperti itu. Jadi bukan sistem pemaksaan, kamu harus ikut aturan saya. Memang betul seorang murid harus taat kepada guru, tapi guru harus bijak di dalam memandang muridnya. Oh ini, dan itu sudah saya terapkan. Akhirnya hasilnya kan berbeda-beda. Tapi saya yakin kan kualitas hafalan sama itu. Walaupun hasilnya beda-beda, tapi kualitas hafalan sama. Ada yang hafal 10 juz sudah kan, ada hafal 15 juz, sekian juz. Itu hasilnya beda, maksudnya gitu. Karena metodenya berbeda. Saya kan melihat kondisi kalian ini mampunya seperti apa, kan bahkan seperti itu. Tak mampu banyak, saya tak bisa 1 kaca Ustaz. Saya mampunya hanya 1/2 kaca. Ya silahkan. Akhirnya kan guru itu harus memiliki metode-metode kebijaksanaan itu. Walaupun hasilnya tak sama, tapi kualitasnya sama. Yang 10 juz ya alhamdulillah tetap lancar 10 juz hafalannya. Yang 5 juz ya, walaupun hasilnya berbeda tapi kualitasnya kan sama-sama lancar maksudnya. Yang 15 juz ya alhamdulillah tetap terjaga 15 juz. Yang 10 walaupun tak lancar selancar-lancarnya ya, tapi kan paling tidak begitu ada lupa dikasih kode langsung nyambung lagi. Itu lancar namanya, masih jalan Al-Quran, masih bagus itu. Terus selanjutnya wala yuqassiru, hendaknya seorang guru la yuqassiru, jangan memangkas, jangan mengurangi, liman bagi murid yahtamilu ziyadah, yang mampu untuk menerima pelajaran tambahan. Liman bagi murid yahtamilu, yang mampu siapa murid az-ziyadah untuk menerima pelajaran tambahan. Jadi ada murid ini kalau dikasih sedikit kayaknya kurang karena kemampuannya dia di atas rata-rata gitu. Nggak boleh kasih tambahan-tambahan. Oh ini kayaknya kalau cuma menghafal 1 kaca enteng karena orangnya ini memiliki kelebihan. Jadi boleh disuruh untuk ya kamu setiap setor sama saya harus 1 lembar, bukan 1 halaman. Kan guru harus sejeli itu, sedetail itu meneliti murid-muridnya. Paham ya? Kalau agak bebal mungkin ya jangan dibanyak-banyakin. Kamu asalkan rutin ya setengah kaca setornya. Pagi 1/2 kaca, sore 1/2 kaca. Kalau yang mampu, ya jangan disamaratakan, jangan dikurangi juga. Dia berikan sesuai kapasitasnya. Kalau kamu pagi 1 lembar, sore 1 lembar, ya kan hasilnya beda. Tapi yang penting kualitasnya sama. Wa ya'muruhum bi'i'adati mahfudhatihim. Allah. Wa ya'muruhum, dan seharusnya seorang guru senantiasa ya'muruhum menyuruh mereka
bi'adati dengan mengulang-ulang mahfudhatihim terhadap hafalan-hafalannya yang sudah dipelajari, ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Mahfudhat ini namanya. Mau kan? Ayo mahfudhat, muhafadzah. Muhafadzah biasanya hafalan mulai dari apa? Tasrifan, emrite, alfiyah, muhafadzah, hafalan. Nanti disetorkan muhafadzah. Kalau di sini mahfudhat, jadi hafalan-hafalan mereka yang sudah dihafal. Jadi seorang guru harus senantiasa memotivasi, menyemangati muridnya, ayo kamu ulang hafalannya. Kalau bahasa kita kan, ayo takrir. Takrir. Harus mengulang. Wa yusniya ala man dhaharat najabatuhu ma lam yakhsha alaihi fitnatan bi'ijabin aw ghairihi. Wa yusniya, dan seorang guru hendaknya boleh yusniya memberikan pujian. Wa yusniya memberikan pujian alaman kepada muridnya, dhaharat yang nampak, najabatuhu apa kecerdasan muridnya. Boleh memberikan pujian. Seorang guru ini, oh bagus. Pokoknya pujian itu kan tujuannya penyemangat ya, penyemangat. Boleh memberikan pujian kepada muridnya yang memang nampak kecerdasannya. Malam selama selama lam yaksha tidak dikhawatirkan alaihi bagi murid fitnatan akan fitnah. Selama tidak khawatir, fitnatan menjadi fitnah. Selama tidak dikhawatirkan menjadi fitnah, ya tak apa-apa, dikasih pujian saja. Maksudnya fitnah apa ini? Fitnah ini dimaknai dengan ujian ya, cobaan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, kan begitu dalam Quran. Sesungguhnya amwalukum, harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, fitnah itu adalah cobaan, ujian. Jadi kalau yang dimaksud di sini dengan fitnah yang cobaan itu boleh selama tidak dikhawatirkan menjadi ujian bagi muridnya. Seperti apa? Bi'ijabin, dengan rasa ujub. Bi'ijabin, dengan munculnya rasa ujub. Deki pas emoji pas sombong. Mekar gobengan. Iya. Mekar elongan warung. Iya, tapi pas bong masuk. Jika sekiranya itu akan membawa berdampak kepada kesombongan murid, maka tak perlu dipuji, tak apa-apa. Untuk melatih jiwanya murid. Awaidihi, ataupun fitnah-fitnah yang lainnya. Ya, selain daripada sombong, contohnya pas dia macam lah. Dari sombong itu atau yang lainnya meremehkan teman-teman yang lainnya. Lihat temannya yang lainnya belajar, ini karena sudah dipuji terus sama gurunya pas tak mau belajar. Kok cerdas, buat cerdas, norong kok benar. Akhirnya abri dalil kakancana. Abri dalil apa dalil? Abri contoh. Coba kamu lihat. Kamu sering baca, banyak lupa kan? Iya, banyak baca kamu banyak lupa. Sedikit baca, kamu sedikit lupa kan? Iya, tak pernah baca, ya tak pernah lupa. Apa yang mau dilupakan? Iya kan? Banyak baca, banyak lupa. Sedikit baca, sedikit lupa. Tak pernah baca, ya tak pernah lupa. Soalnya kalau tak pernah lupa, tak pernah baca, apa yang mau dilupakan? Iya kan? Kan makanya begitu. Tiba orang dengan ludah. Tahu saja. Itu yang dikhawatirkan. Kalau sekiranya berdampak seperti itu, tak usah kasih pujian. Tapi kalau sekiranya dengan pujian itu akan menjadi motivasi bagi dirinya untuk lebih semangat, bagi muridnya itu, monggo silahkan. Dan juga selanjutnya waman qassara, dan barang siapa yang memiliki waman, dan barang siapa murid qassara yang memiliki kebebalan apa? Kekurangan, artinya kenakalan an-nafahu, atau bisa dibaca an-nifu, di fi'il amarkan saja ini. Atau dibaca an-nafa, dibaca fi'il mati boleh, dijadikan fi'il amar juga bisa. Kalau an-nafa maka hendaknya apa? An-nafa maka apa?
memberikan sanksi. Annafa maka hendaknya memberikan sanksi siapa guru kepada murid yang agak nakal itu. Kalau dibaca amr, fi'il amr, anifhu, maka sanksilah dia. Gitu. Sama kan? Sama-sama bisa dibaca. Nah, jadi fi'il amr bahasa fi'il amr bisa. Wa man qasara dalam siapa yang ada bebal nakal dari muridnya, anrifhu, maka sanksilah dia. Gitu. Kalau di fi'il amr kan. Ta'nifan latifan dengan sanksi, ta'nifan dengan sanksi, latifan yang ringan. Ta'nifan latifan dengan sanksi yang ringan. Jadi tidak beri sanksi. Kasih sanksi yang ringan-ringan. Malam yuksha tanfiruhu, selama tidak dikhawatirkan tanfiruhu kaburnya seorang murid. Jadi murid mau pasti sanksi berdoa kau kabur. Wadah nasarib kabur. Ya tuh. Murid sih sama mikol bota. Iya sanksinya. Pas sapa nongkel. Dia tak kelar kan guru. Wala yahsudu ahadan minhum li bara'atin. Kita usahakan khatam di bab inilah. Wala yahsudu, dan seorang guru harus jangan hasud. Wala yahsudu, seorang guru tidak boleh hasud ahadan kepada salah satu minhum dari murid-muridnya. Wala yahsud, tak boleh iri. Seorang guru, aduh ya Allah. Seorang guru tak boleh iri kepada murid-muridnya. Iri tentang apa? Di bara'atin, karena keunggulannya. Mungkin ada muridnya yang unggul, terus gurunya sendiri juga iri. Ini kok kayaknya melebihi saya ini. Kan ada. Oh, jika hati itu tak selamat, tak ditolong oleh Allah, tak mendapatkan inayah dari Allah, bisa jadi seorang guru malah dengki kepada muridnya. Bisa terjadi. Nah, ini hati-hati. Makanya Imam Nawawi ini juga mengantisipasi wala yahsudu ahadan, seorang guru tak boleh dengki kepada salah seorang minhum dari murid-muridnya li bara'atin, karena keunggulan muridnya tazharu yang tampak minhu dari pada dirinya, dari muridnya. Tak boleh hasud seorang guru. Makanya guru tak boleh dengki. Wala yastakthiru fihi, dan jangan juga terlalu banyak fihi di dalam memiliki sifat hasud. Artinya di sini kata Imam Nawawi, wala yastakthiru fihi, jangan terlalu banyak memiliki rasa hasud. Ada boleh hasud sedikit. Hasud yang sedikit seperti apa? Ghibtah seperti kemarin, la hasada illa bisnataini, kan itu ada hadisnya. Tidak ada boleh iri kan, tidak boleh ada iri kan, begitu hadisnya sebelumnya itu. Artinya gitu, ada kecemburuan, tapi memotivasi dirinya agar memiliki keunggulan seperti muridnya. Bisa, tidak apa-apa. Jadi murid bisa jadi lebih unggul daripada gurunya. Tapi guru tak boleh dengki. Dan juga jangan memupuk rasa dengki itu. Karena apa? Karena terhadap ma'an amallahu bihi alaihi. Jangan memperbanyak dengki terhadap sesuatu an'ama yang telah memberikan nikmat Allahu siapa Allah bihi dengan alaihi kepada murid. Jadi memang keunggulan itu memang sudah anugerah dari Allah. Jadi kenapa kalian harus dengki? Kalau kalian dengki kepada sesuatu yang telah diberikan oleh Allah, berarti secara tidak langsung, ini tafsirannya ya, berarti secara tidak langsung kalian itu mendengki Allah. Di saat dengki kepada seseorang atas nikmat Allah yang diberikan kepada orang tersebut, berarti secara tidak langsung kalian itu dengki kepada Allah. Dengki kepada Allah. Fa innal hasada, dan karena sesungguhnya sikap hasud, rasa dengki lil ajnabi terhadap orang lain, haramun adalah haram, syadidut tahrim yang sangat dahsyat keharamannya. Artinya penekanan keharaman itu luar biasa.
Syadidut tahrim yang sangat haram maksudnya. Karena memiliki rasa dengki kepada orang lain itu adalah haram. Fakaifa, lalu bagaimana lil muta'allimi sifat dengki jika itu terjadi lil muta'allimi kepada santrinya. Alladzi, yang mana muta'allim huwa, ya muta'allim bi manzilatil waladi, yang posisinya seperti anaknya sendiri. Ini kan gambaran. Masa ke anak sendiri kamu iri? Ke anak sendiri harusnya kamu bangga kan? Coba kalau orang tua kandung kepada anaknya memiliki, orang tuanya mungkin tak bisa ngaji, anaknya bisa ngaji dengan suara merdu, selalu dilulukan kan? Padahal dirinya itu tak memiliki kemampuan seperti anaknya. Tidak ada rasa dengki kan? Harusnya kalian sebagai guru juga memiliki kebanggaan seperti itu kepada muridnya, karena murid itu posisinya seperti anak kalian. Berarti merasa bangga, ya Allah, senang. Bukan malah jadikan rival, saing, bukan. Pas pada saingan, repot. Saingan di guru nanti saingan di murid nanti dibudi pada guru di murid jam aja man, ya adu pancu. Kan tak heboh. Wayang itu hendaknya seorang guru mengembalikan itu semua min fadilatihi, dari keutamaan apa? Bukan. Wayang itu dan akan kembali, maksudnya. Wayang itu dan akan kembali min fadilatihi, dari keutamaan yang dimiliki oleh muta'allim ila mu'allimihi, kepada gurunya sendiri, kepada gurunya muta'allim. Artinya keutamaan yang sudah dimiliki oleh seorang murid itu toh ujung-ujungnya akan kembali kepada gurunya. Contohnya seperti apa? Kalau fil akhirah, kalau untuk urusan akhirah, at-thawabul jazil, pahala yang sudah pasti. Kan unggul. Jadi ada penilaian khusus kan dari Allah. Hariah, pasti hari maka Allah, ini santri kamu, murid kamu sudah sukses, unggul, bahkan lebih unggul dari kamu. Lalu amalnya diterima olehku, kata Allah, aku kasih bonus buat kamu berupa at-thawabul jazil, berupa pahala yang pasti, yang berlimpah ruah. Wa fid dunya, dan untuk urusan dunia bagaimana? At-tanaul jamil, itu pujian yang sangat indah dari orang-orang. Taat, santri nampian sukses, taat. Contohnya at-tanaul jamil kan? Kalau untuk urusan dunia pasti dapat pujian, unggul, juara MTQ, juara setong apa MTQ, pagulunan. Tahu dah semua mana? Kimule ka ada, tak ada sekali deh. Ada namanya, dia Allah. Pas pulang main mudik duluan, engkau juara set kau jangan main dia. Juara set kau juara set kau ingin masuk tak ada siapa. Juara set kau jangan masuk tak ada siapa. Kita tak ditapin. Ya banyak juara set kau. Faslun wa yuqaddimu fi ta'limihim idza izdahamu al-awwal fal-awwal. Wa yuqaddim, dan hendaknya seorang guru mendahulukan fi ta'limihim, di dalam taklimnya, di dalam mengajar mereka, idza izdahamu, apabila mereka berkerumun, apabila berdesak-desakan, muridnya banyak, contohnya ya seperti itu ya. Al-awwalu fal-awwal, maka diurut saja. Pak Antri, al-awwal fal-awwal, yang pertama ya didahulukan. Al-awwalu fal-awwal namanya. Maka yang pertama yang didahulukan, tertibkan ya, antri. Fa in radiyal awwal, akan tetapi fa in radiya, jika rela al-awwalu, yang pertama, bi taqdimi ghairihi, dengan mendahulukan selain dirinya, dengan mendahulukan, contohnya Ustaz, dia dulu, artinya yang pertama kan harusnya bagiannya rohit contohnya, terus dilempar sama tanda dulu. Qaddimhu, maka itu boleh. Qaddamahu, maka dahulukanlah. Wa yang bagi, dan seharusnya bagi seorang muallim, ayyudhira lahumul busyra, ayyudhira, senantiasa memandang
siapa muallim lahum bagi murid-muridnya al-busra dengan kegembiraan, dengan kebanggaan, wa talaqatil wajhi dengan muka yang berseri-seri, dengan wajah yang berseri-seri. Wa yatabaqqada aqwalahum, dan hendaknya juga senantiasa mengikuti keadaan mereka. Artinya beradaptasi dengan kondisi mereka. Wa yas'alu, dan hendaknya seorang muallim bertanya amman kepada muridnya, ghaba minhum, ghaba yang tidak ada, yang gaib, minhum dari mereka. Jadi absen itu sudah dari zaman dulu. Wa yas'alu amman ghaba minhum, dan hendaknya seorang guru bertanya jika ada muridnya ghaba yang tidak hadir, minhum dari iksan sama iksan, ya absen. Akhirnya pas kan begitu.